Bab 1615. Kembali bertemu dengan saudara. Habislah, Blacky Jiang telah memperhatikan kita. Wajah Nanoren pucat, dan sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Hari ini sangat bagus. Tidak hanya kultivasi yang meningkat sampai ke puncak, tapi ada juga kesempatan untuk membasmi kutu sepertimu. Blacky Jiang menatap Eric Qin dengan dingin. Dia memasuki medan perang Gunung Iblis dengan ambisi besar, tapi malah mengalami banyak halangan, dan yang menyebabkan semua ini adalah Eric Qin. Seorang kultivator fase distraksi, secara tak terduga telah memperhitungkannya, seorang putra kebanggaan fase transendensi. Hal ini membuat harga dirinya diragukan. Dalam beberapa hari terakhir, Blacky Jiang juga sedang mencari Eric Qin, tetapi tak disangka, Eric Qin muncul sendiri di depannya. Apakah penting bagimu untuk membunuhku? Eric Qin tampak tenang, dan menatap kembali Blacky Jiang. Merebut liga pembunuhan yang seharusnya menjadi milikku, itu sudah merupakan kejahatan besar. Lalu kemudian setelah mengetahui bahwa kau menyamar sebagai aku dan pergi berkelana merebut tempat penyembunyian barang dewa dan semua orang mengira aku telah mendapat banyak barang dewa, menurutmu haruskah aku membunuhmu? Blacky Jiang mencibir. Setelah mendengar ini, mata Nanoren menatap Eric Qin dengan luar biasa. Iblis kecil ini ternyata seperti itu, bisa berpikir untuk berpura-pura menjadi Blacky Jiang. Jadi kamu tahu. Eric Qin menyentuh hidungnya dan tersenyum, baiklah. Namamu bagus sekali untuk dipakai, benar, aku telah mendapat banyak tempat penyembunyian barang dewa. Tidak masalah, lagian kamu sendiri sudah datang ke sini untuk mencari mati, tidak peduli apa yang kamu dapatkan, itu akan menjadi milikku setelah kau mati. Blacky Jiang menyeringai. Aura tubuhnya melonjak lagi, dan dia jelas siap untuk menyerang kapan saja. Sebelum menyerang, bolehkah aku bertanya padamu, setelah kau membunuh para kultivator sekte Xingtian ini, angka di Liga Pembunuhan berubah menjadi 8. Apa hubungan antara angka itu dan kitab sihir hitam pembunuhan? Eric Qin menunjuk ke Liga Pembunuhan. Ternyata kau juga bisa melihat ada hubungan antar keduanya. Blacky Jiang menyeringai. Namun, kau akan tahu setelah kau mati. Siut. Begitu selesai berkata, sosok Blacky Jiang menghilang. Hati Eric Qin membeku, dan kemudian mundur. Blacky Jiang kemudian muncul di tempat awal Eric Qin berdiri, dan pedang panjang hitam menembus bayangan Eric Qin. Lagi-lagi mantra luar angkasa, tapi aku juga punya mantra luar angkasamu. Blacky Jiang berteriak dan menghilang lagi. Apa? Mata Eric Qin tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia melihat Blacky Jiang muncul 2 meter darinya. Benar-benar kecepatan yang luar biasa, ini bukan lagi tentang pergerakan bayangannya, tapi berkaitan dengan kecepatan ruang. Kemudian reiki di tubuh Blacky Jiang ditembakkan dari telapak tangannya, seperti harimau yang ganas, mengarah ke tubuh Eric Qin. Tubuh Eric Qin seperti anak panah yang lepas dari busur, terbawa oleh tembakan ini. Kemudian dia terus menabrak bebatuan. Akhirnya jatuh ke tanah, dan debu pun beterbangan. Tangan Nanoren gemetar, menatap debu yang beterbangan itu. Blacky Jiang yang mengerikan ini, jika serangan ini terus berlanjut, Eric Qin mungkin akan mati. Blacky Jiang bahkan tidak mempedulikan Nanoren yang di samping. Dia melangkah keluar dan langsung jatuh ke tanah. Siut, sosok Eric Qin terbang keluar dari debu itu, dan Blacky Jiang hanya tertawa. Sebuah cahaya reiki membelah udara seperti kilat, lalu langsung menyambar Eric Qin. Habislah. Nanoren tampak putus asa dan menyaksikan Eric Qin perlahan jatuh ke tanah. Apa yang kau pikirkan? Ayo pergi. Namun saat Nanoren hampir pingsan, sebuah suara perlahan terdengar dari sampingnya. Teman seiman, kamu belum mati. Nanoren terkejut, menggosok matanya dan menatap Eric Qin yang tiba-tiba muncul di samping. Dan saat berikutnya,
Erikin memegang Nanoren dengan satu tangan lalu terbang. Blacky Jiang kini berada dalam kondisi yang aneh. Seorang kultivator puncak fase transendensi yang telah melenyapkan 8 kultivator sekte Xingtian, ditambah lagi kekuatan kitab sihir hitam pembunuhan yang misterius. Erikin tidak bodoh, tentu saja dia tidak akan bertarung mati-matian dengan Blacky Jiang tanpa memahami dulu situasinya. Dan yang paling penting, Fendikin baru saja mengirim transmisi suara, memintanya untuk bertemu dengannya. Pupet. Ribuan kaki jauhnya, Blacky Jiang dengan pucat meraih tubuh Erikin yang sudah mati di tanah, dan tubuh itu perlahan-lahan berubah kembali ke bentuk aslinya, Pupet. Blacky Jiang melihat ke belakang lagi, dan menemukan bahwa Erikin telah mengaktifkan formasi Chuan Song di puncak gunung. Keduanya saling menatap di udara, tatapan mereka cukup dingin. Saat formasi terbuka, Erikin perlahan menghilang. Namun, ia memiliki firasat bahwa pada pertemuan berikutnya, kedua pihak akan bertarung mati-matian. Bang! Blacky Jiang langsung meremas Pupet Erikin, lalu berjalan dan melampiaskan amarahnya, menghancurkan semua bebatuan tempat Erikin menginjakkan kakinya. 2 kali, serangga itu kabur di depan mataku untuk kedua kalinya, tetapi tidak akan ada lain kali. Blacky Jiang mengangkat kepalanya dengan dingin dan menatap liga pembunuhan. Angka di atas berubah menjadi 8, yang menunjukkan bahwa ia selangkah lebih dekat untuk menjadi benar-benar tak terkalahkan. Dengan kitab sihir hitam pembunuhan ini, aku adalah dewa di medan perang Gunung Iblis. Semua harta di medan perang ini, semua benda di tangan kultivator di sini adalah milikku. Dengan memiliki harta karun berharga ini, aku, Blacky Jiang akan menjadi yang nomor 1 dari 5 anak sekte iblis besar. Erikin, cepat atau lambat harus dibunuh, jadi tidak perlu membuang waktu padanya. Biarkan kitab sihir hitam ini meningkat sampai ke puncak terlebih dahulu. Mata Blacky Jiang penuh dengan antusiasme, dan dia tiba-tiba terbang, memicu angin kencang dan dengan cepat menyapu ke suatu tempat. Di tempat yang sangat terpencil, Erikin dan Nanoren muncul. Teman seiman, apa yang kukatakan, Blacky Jiang ini sekarang adalah iblis, dan tidak ada dari kita yang bisa menghadapinya. Nanoren jatuh ke tanah, terengah-engah dan berkata, sekarang mari kita kabur. Aku dengar bahwa medan perang Gunung Iblis sangat besar, Blacky Jiang ada di medan perang bagian tenggara, ayo kita lari ke utara. Kabur. Mengapa kamu tidak berpikir untuk melenyapkannya? Erikin mengerutkan kening. Teman seiman, tolong jangan bercanda. Apa yang dimiliki Blacky Jiang adalah harta berharga di lapangan pembunuhan. Dengan apa kita melawannya? Lihatlah 8 orang fase transendensi itu, tidakkah mereka juga berakhir tragis? Nanoren menggelengkan kepalanya. Jadi, kita hanya bisa melarikan diri, dan kita akan aman ketika medan perang berakhir. Lalu apakah kamu pernah berpikir, bagaimana jika medan perang ini tidak berakhir? Erikin bertanya dengan kritis. Ekspresi Nanoren tiba-tiba membeku. Tidak mungkin. Di lapangan pembunuhan ini, apakah kamu berharap bisa aman dengan terus melarikan diri? Ejek Erikin. Jika medan perang ini dibuat olehmu, apakah kamu akan memberi kesempatan pada yang lemah untuk melarikan diri? Kalau begitu bukankah kita hanya akan mati? Nanoren benar-benar putus asa. Jika medan perang tidak berakhir, dan Blacky Jiang terus begitu kuat, dia pasti akan membunuh semua orang di medan perang. Saat itu, apa yang harus dilakukan? Jadi, tidak ada gunanya melarikan diri. Erikin sepertinya merasakan sesuatu, melihat ke arah langit yang jauh, lalu meraih Nanoren. Saat keduanya terbang, cahaya Reiki menyambar dari langit, ternyata itu adalah kapal abadi. Pada saat ini, tampak Fendikin berdiri di atasnya, meskipun ekspresinya sedikit lesu, tapi wajahnya penuh kegembiraan. Erikin,
Akhirnya kau kembali. Bersambung.